Halo teman-teman semua, kita bertemu kembali di channel Deandre Fans. Nah teman-teman, pada tanggal 28 September tahun 2024 kemarin, teman-teman semua tentu sudah tahu bahwa hari ulang tahun Kereta Api Indonesia yang ke-79 kali ini dimeriahkan dengan adanya parade lokomotif livery 4 masa yang diselenggarakan di Surabaya. Nah teman-teman, parade ini boleh dikatakan sangat langka loh, karena baru terlaksana sebanyak 2 kali sejak tahun 1970 yang membuat para pecinta kereta api berbondong-bondong untuk dapat menyaksikan secara langsung. Seragam lokomotif atau banyak dikenal dengan istilah livery ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencinta kereta api. Dan di Sepurpedia episode ke-21 kali ini, Dian akan mencoba membahas sejarah dari livery-livery lokomotif yang pernah beroperasi di Indonesia. Nah, seperti apa lengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya! Seragam lokomotif atau livery lokomotif ini baru mulai digunakan kurang lebih tahun 1953. Sebelumnya, lokomotif-lokomotif di Indonesia menggunakan lokomotif uap yang tampilannya kaku dan didominasi warna hitam. Perubahan warna pada lokomotif yang dimulai pada tahun 1953 ini bersamaan dengan didatangnya jenis lokomotif diesel pertama di Indonesia. Berikut adalah livery-livery lokomotif yang pernah digunakan di Indonesia. Yang pertama yaitu livery lokomotif pada masa tahun 1953 hingga 1991. Livery lokomotif pertama yang digunakan mulai tahun 1953 ini merupakan perpaduan antara warna kuning atau krem, hijau, dan hitam. Warna kuning atau krem digunakan pada bodi bagian atas lokomotif, hijau di bodi bagian bawah lokomotif, dan hitam untuk rangka bawah sampai roda. Sedangkan khusus pada bagian bumper atau co-catcher menggunakan warna merah. Lokomotif pertama yang menggunakan livery ini adalah seri CC200 sebagai lokomotif diesel pertama, yang kemudian dilanjutkan oleh lokomotif-lokomotif yang lainnya. Livery krem, hijau, dan hitam ini pun digunakan selama 38 tahun dari 1953 hingga 1991 sejak KAI masih bernama Jawatan Kereta Api atau DKA, Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA, sampai dengan Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Yang kedua, livery lokomotif pada masa tahun 1991 hingga 1995. Perubahan livery kedua yang digunakan PT Kereta Api Indonesia pada lokomotif terjadi mulai pada tahun 1991. Pada saat itu, terjadi perubahan status perkeretaapian dari Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Pada momen itu, Perumka juga melakukan perubahan seluruh seragam di lokomotif yang dimiliki dengan menggunakan perpaduan warna oranye mendekati merah, biru, dan hitam. Warna oranye mendekati merah digunakan pada bagian depan sepanjang kabin masinis dan ujung bodi lokomotif. Sedangkan warna biru tua diaplikasikan di bagian tengah bodi lokomotif.
Kemudian, bagian atap lokomotif diberi warna metalik, sedangkan bagian rangka bawah tetap menggunakan warna hitam, pada bagian bumper atau co-catcher tetap menggunakan warna merah. Livery lokomotif ini banyak juga disebut oleh pencinta kereta api dengan istilah R&B atau merah dan biru. Walaupun livery lokomotif ini mulai diganti pada tahun 1995, namun livery lokomotif ini masih dapat dilihat di divisi regional atau Divre 3 Palembang atau Divre 4 Tanjung Karang. Yang ketiga, ada livery lokomotif pada masa tahun 1995 hingga tahun 2011. Pada tahun 1995, bertepatan dengan hari ulang tahun emas 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Perumka saat itu kembali merubah seragam pada lokomotif-lokomotifnya. Selain itu, di tahun 1995, Perumka juga meluncurkan kereta api jenis Argo yang pertama, yaitu KA Argo Bromo dan KA Argo Gede dengan menggunakan lokomotif CC203 berlivery baru. Untuk livery lokomotif yang ketiga ini, Perumka menggunakan perpaduan warna putih bergaris biru dan hitam. Di mana livery ini didominasi oleh warna putih yang digunakan di seluruh bodi lokomotif dengan aksen 2 garis biru langit dan biru tua. Kemudian, di bagian rangka bawah dan roda memiliki warna abu-abu, sedangkan bumper atau co-catchernya sendiri tetap berwarna merah. Dan livery ini sering disebut dengan nama livery garis biru oleh para pencinta kereta api. Sama seperti livery merah dan biru, livery garis biru saat ini masih dapat ditemui di Divre 3 Palembang dan Divre 4 Tanjung Karang. Yang keempat, livery lokomotif pada masa tahun 2011 hingga sekarang. Pada tanggal 28 September tahun 2011, tepat pada hari ulang tahun kereta api ke-66, diresmikanlah logo baru yang diberi nama Next Step, yang sekaligus juga dimulai perubahan dari berbagai bidang, terutama pada pengecatan sarana, dan dimulai dari lokomotif. Livery lokomotif keempat ini menggunakan perpaduan warna putih, oranye, dan biru. Di mana warna putih digunakan di seluruh kabin masinis dan setengah bagian atas bodi lokomotif, sementara warna oranye dan biru digunakan pada bagian bawah bodi lokomotif. Kemudian, rangka bawah dan roda menggunakan warna abu-abu, sedangkan bumper atau co-catcher menggunakan warna merah. Livery inilah yang digunakan pada semua lokomotif di Pulau Jawa hingga Sumatera sampai saat ini. Sampai di sini Superpedia episode ke-21 tentang sejarah livery lokomotif di Indonesia. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan video menarik lainnya di channel The Relevance.